apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam. Kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata. Lawan. Jadi gimana, Ji? Indonesia kapan maju kalau begini caranya? Undang-undang yang dibuat terburu-buru, tidak transparan, pasti ada apa-apanya. Kita harus mulai bertindak. Bilang lu ya, pikirin juga dampak ke BEM, Ji. Emang ini bakal demen kalau lu kayak gini? Lu yang gimana? Lu mikir nggak nasib lu sama rakyat kecil? Emang dampaknya ke Indonesia bagus. Cuman gimana kesejahteraan rakyatnya? Mikir nggak? Assalamualaikum. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Buruh kembali turun ke jalan memadati kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang. Buruh menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan dibatalkannya Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, buruh yang membawa berbagai macam spanduk tuntutan mendesak pemerintah untuk menaikkan upah sebesar 15% tahun 2024. Pemulihan ekonomi yang berjalan baik menjadi salah satu alasan buruh mendesak pemerintah menaikkan Kebiasaan upah pemerintah di tahun depan. bikin kebijakan caranya ngawur. Duh, ramai banget ya. Pasti bakalan ada demo nih. Lo nggak ikut-ikutan kan? Jangan macam-macam ya kamu, Kenzi. Tolong jangan membuat ibu khawatir. Tapi kan udah tugas aku sebagai ketua BEM untuk mewakili para mahasiswa menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, ibu paham, Kenzi. Tapi ibu juga nggak mau kalau kamu sampai melewati batas. Ya udah, gak ikut-ikutan lagi kok, Bu. Dengerin ibu kamu, Kenzi. Jangan sampai ibumu kecewa, apalagi sampai kamu kenapa-napa. Emang RUU baru ini nggak jelas, Pak. Dan semua prosesnya nggak transparan dan berpotensi banyak orang yang terkena dampaknya. Tapi BEM usahain nggak bakal pakai kekerasan kok. Selamat siang, saya Siva Zanira melaporkan dari depan gedung DPR. Sejak pukul 8 pagi tadi telah terjadi kericuhan akibat demo penolakan disahkannya RUU Cipta Kerja. Dapat dilihat di belakang saya, banyak mahasiswa berdatangan dari berbagai universitas dan juga para buruh datang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Demo telah berlangsung sejak beberapa jam yang lalu, namun sampai saat ini belum ada pihak DPR yang keluar untuk menyatakan pernyataan terkait penolakan RUU Cipta Kerja. Di sini hanya terlihat beberapa petugas polisi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kericuhan yang tidak terkendali. Sekian laporan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman, mahasiswa sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kita
kita, sebaiknya terlebih dahulu hingga dewan pengkhianat rakyat itu keluar. Jangan mau dijajah bangsa sendiri. Merdeka! Dengarkan suara kami. Ya, semua tenang. Semua harap kondusif. Hebat nih. Iya, biasa gitu. Memang. Gua ini ya bilangin makasih ke yang lain udah datang demo. Nanti kita demo lagi deh. Wah, iya. Ntar gue bilangin dah. BTW lu liat Kenji nggak dari tadi? Iya, Kenji mana? Gak tau, gue ngeliat. Bocah beliau juga nggak ngeliat. Gimana dong? Bisa disepakati? Sepakati, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kembalikan teman kami. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Raya, tuan rumah Mata Najwa. Hiruk perdebatan dan aksi jalanan terjadi lagi karena Omnibus Law yang memantik polemik berapi. Proses penyusunan yang istimewa kecepatannya menghidupkan curiga dari berbagai elemen warga. Terjadilah sengkarut informasi tentang pasal-pasal transparansi yang dikeluhkan diam-diam dijegal. Walau tak mudah menjernihkan problem Undang-Undang Cipta Kerja, mari sama-sama kita mendiskusikannya secara terbuka. Inilah Mata Najwa, mereka-reka Cipta Kerja. Dan sudah bergabung di sini di sebelah kiri saya perwakilan anggota BEM, anggota Badan Legislasi dan juga advokat hak asasi manusia. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Ketua Badan Legislasi DPR dan Menteri Menkominfo. Terima kasih sudah datang di Mata Najwa. Pertama-tama saya ingin membahas soal proses atau prosedur sebagaimana kemudian undang-undang ini disorot publik. Saya ingin ke Bu Zafira sebagai anggota Badan Legislasi yang mengamati dari depan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Jadi pada beberapa hal memang prosesnya sangat cepat dan banyak menurut kami yang belum terbuktikan dari masukan-masukan masyarakat secara umum. Padahal itu adalah hal yang sangat krusial dan memang harus dilakukan. Menurut saya juga aksi itu terjadi ya karena tidak ada yang memegang draftnya. Bahkan saya sendiri pun belum dapat. Oh, jadi Mbak sendiri yang bahkan anggota DPR saja belum dapat draftnya? Berarti itu nanti bisa ya dijawab oleh Bapak Ketua. Sebelum saya pindah ke Bapak Ketua, saya ingin mendengar dari pihak Kominfo yang menemukan adanya ratusan hoaks Undang-Undang Kerja. Apa yang dijadikan rujukan untuk mengatakan itu hoaks, Pak? Oh, ada banyak jenis hoaks sebenarnya. Namun yang paling banyak memang melalui media sosial seperti melalui Twitter, TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan hal-hal yang disampaikan dan dibicarakan memang isu yang tidak benar dan dikualifikasi sebagai hoax dan disinformasi. Contoh terkait dengan substansi yang ada di dalam undang-undang seperti Omnibus Law tentang menghapus cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan hak pesangon dan sebagainya. Karena kami tahu Mbak, mana perbedaan dengan yang asli dan yang tersebar di ruang publik. Baik, selanjutnya saya persilahkan Mbak Rosa untuk menanggapi. Ya, kalau hoax dikatakan informasi, maka pemerintah itu sendiri yang menciptakan disinformasi tersebut. Karena pemerintah saja tidak melakukan proses secara transparan dan hanya pihak-pihak terkait yang memiliki datanya. Bahkan, Mbak, yang merupakan anggota DPR saja belum memegang draftnya. Maka hal yang memungkinkan untuk banyak pihak mengartikan draft yang memang mereka dapat. Baik, sebelum kembali ke Pak Menteri, saya ingin mendengar langsung dari Bapak Ketua Badan Legislasi. Silahkan Pak.
Baik Mbak Nana, jadi gini, berarti yang terpenting dilakukan kan adalah literasi dan penyaringan informasi atas informasi yang didapat oleh masyarakat, bukannya melakukan aksi unjuk rasa yang belum diperlukan itu. Saya pribadi merasa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tidak berdasar dan hanya merugikan para keamanan negara. Dan hal yang harus kami tekankan lagi, UU ini bertujuan untuk kebaikan perekonomian jangka ke depannya, meningkatkan daya saing Indonesia, dan yang dipermudah pun nanti masyarakat lagi. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak mahasiswa? Apakah benar dan setuju atas segala pernyataan yang ditujukan untuk mahasiswa? Berdasarkan pihak Kominfo pun semua yang dituduhkan di unjuk rasa dianggap hoax dan disinformasi. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Nana atas kesempatannya. Saya setuju sekali dengan pernyataan Mbak Rosa. Yang saya ingin pertanyakan di sini hanya kenapa sejak awal perencanaan perundang-undangan ini tidak menggunakan prinsip dan tata cara yang seharusnya. Semuanya dibuat tidak transparan, terasa tergesa-gesa dan terkesan meninggalkan kesejahteraan kami sebagai rakyat. Ini namanya kami dicuri, Pak. Kami juga tidak diberi ruang untuk berbicara dan ikut serta. Yang seharusnya pemerintah fokuskan yang mencari solusi dan menenangkan rakyat, bukan menyalahkan rakyat. Lagi pula aksi unjuk rasa memang merugikan pihak keamanan ya. Yang dipukuli di luar sana saja kami, Pak, pihak mahasiswa. Katanya demo nggak haram. Kok teman saya yang sedang makan saja disweeping? Banyak loh Pak teman kami yang tiba-tiba ditahan di Polres dan bahkan ada yang belum kembali ke keluarganya. Baik, sepertinya ini kesalahpahaman lagi ya. Bagaimanapun pemerintah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya jika memang dari suatu pihak tidak melanggar aturan, jadi semuanya tetap berpacu pada aturan. Sekian. Baik, karena sepertinya situasi sudah tidak mulai kondusif, mari kita akhiri diskusi kali ini. Terima kasih. Pak, Bu, Kenzi pulang. Kenzi! Yuk. Ini dia kameramen kita guys. Lagi nggak tahu kemana. Waktu dimana tanggal merah terasa sungguh meriah. Dan ini juga Masihkah kami cobaan terberat kita matematika? Bluebird A. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu dinginnya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menemui